Profesi dia itu jadi ini mas, CS parking. Kalau yang kita lewat mobil itu kan ada yang nungguin tuh. Awalnya itu profesinya. Oke. Dia sambil kuliah lah. Setelah dia lulus kuliah datang ke dibimbing, enroll digital marketing. After dia graduates, ternyata dia gampang dapat pekerjaan dan jadi digital marketer. Terus 6 months after that dia promoted jadi manager. Dan sekarang, sekarang dia jadi pengajar tempat itu juga. Karena di kampus itu mungkin terlalu banyak yang diajarkan mas. Terlalu broad gitu. Terlalu broad. Sehingga waktu dia keluar itu pada akhirnya dia masih tetap butuh belajar hal yang lebih spesifik untuk dipakai sama company-nya. Itu yang ada gapnya sebenarnya. Aku pikir kalau anak kampusku aja yang best student juga struggling gitu ya. Apalagi mungkin kampus di luar sana yang jauh dari perkotaan gitu ya. Majornya makin tidak relevan. Betul. Aku rasa ini kayaknya ada masalah di luar sana. Terus aku mulai open di bimbing dan fokusnya adalah emang solving job placementnya gitu. Tadi ya. Halo Nalar People, balik lagi sama gue Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan seorang teman gue yang bisnisnya di industri edukasi. Everyone please welcome Zaki. Hai, halo semuanya. Thank you for coming bro. Yes Mas Ray. Gue pengen banget nih cerita nih, soalnya gue salah satu orang yang cukup interested dengan industri pendidikan. Nah, makanya gue ngundang lu ke sini, gue pengen kupas tuntas nih apa nih industri pendidikan kita tuh kayak gimana gitu kan. Tapi sebelum itu lu ceritain dulu dong latar belakang lu. Sampai lu bisnis pertama lu di bimbing.id ya. Terus sekarang bikin Cakrawala University ya dengan Mas Zaki. Kayak gitu. Boleh dong cerita latar belakang lu kenapa nih mungkin nggak tiba-tiba ya. Kenapa lu interest ke education kayak gitu. Thank you Mas Ray for the invitation. Aku sebenarnya lahir dari keluarga pengajar. That's the background gitu ya. Ini orang tua guru gitu ya, dulu simbah juga guru gitu. Jadi aku tuh ngelihat pengajar itu somehow memang menyenangkan gitu. Jadi waktu aku kecil pun juga dulu pada akhirnya juga sering diajak untuk ke sekolah, kemudian ngajarin adik di kelas gitu. Bahkan waktu masih di SMP aku dulu juga ngajar bimbel. Karena emang hobi aja ngajar waktu itu ya. Waktu itu belum tahu kalau itu ada duitnya. jadi ngajar for free gitu ya. For free. Karena ngeliat orang tua kan ngajar. Bahkan mbahku tuh juga bikin kayak sekolah madrasah gitu lah. Terus dari situ udah mulai kayak apa istilah bahasanya terpantik gitu ya. Iya terpantik. Wah kayaknya menarik banget nih di sebuah kampus. Dia dulu pikirnya poinnya adalah aku suka share something lah ke mereka gitu ya. Share apa yang lo tahu kayak gitu ya. Terus waktu kuliah ngambil jurusan majornya beda. Majornya sospol. Dulu mau jadi politisi malah. Bentar lagi nih berarti kalau misalnya S2-nya baru bisnis. Oke. Jadi S1 ngambil sospol. S2-nya ngambil bisnis. Itu pas lagi ngerjain S1 itu sambil ngajar-ngajar juga kan biasanya kayak gitu nggak sih? Agak beda. Jadi waktu aku di S1 itu justru malah mulai bikin bisnis. Iya, dulu aku kan waktu masih jadi students itu ya kita sebagai student somehow explore ya new things gitu ya. Ya biatnya lah buat sampingan segala macam, bikin bisnis. Tapi nggak cocok ternyata. Aku tuh somehow kalau dulu aku pernah bikin bisnis di bidang event, Mas Ray. Udah jalan, ada revenue, ada attraction, cuman ternyata aku nggak happy gitu ya. Nah, once titiknya ada ketemu di bimbing. Wah, cocok banget ternyata ya gitu. Jadi kayak bisnisnya dibimbing ini dapat feelingnya kan. Oke. Jadi pas ngerjain di bimbing itu pas udah selesai S1 lagi ngerjain S2 gitu. Iya, baru lulus S1 aku mulai. Jadi aku graduate langsung aku mulai start di bimbing. Di bimbing itu ya. Boleh cerita dong apa sih di bimbing tuh? Ya, jadi ini buat teman-teman semua yang belum tahu ya juga. Di bimbing itu basically kita provide bootcamp program. Ya. Di bidang digital skill, kemudian ya kayak digital marketing, programming gitu. Ujungnya adalah job placement. Jadi orang nggak cuma upskill their skill, kita juga pastiin dia dapetin pekerjaan setelah dia graduate from our program. Oke. Kenapa waktu itu kenapa job placement yang jadi goalsnya gitu ya? Buat dibimbing ini? Ya ini yang mungkin aku mau share ini ya, namanya story dulu aku waktu masih kuliah gitu ya. Aku dulu tinggal bersama 10 orang waktu aku masih S1. Di kosan? Kita scholarship program. Terus ada rumahnya program. Rumahnya gitu ya, di boarding gitulah ya. Kita tinggal di sana. 10 ini harus punya target. Ada jadi ketua BEM gitu ya. Ada yang jadi best student targetnya.
ada jadi entrepreneur gitu. Nah di satu titik tertentu aku punya teman yang dia jadi best student di kampusku dulu, tapi dia after graduates dia are facing jobless for almost 1 year. Oke. Kan setelah aku lihat bukan karena dia tidak pintar kan, orang dia best students gitu ya. Itu karena simply major yang dia punya itu tidak match dengan industry wants. Majornya dia waktu itu? Biologi. Biologi, oke. Jadi mungkin agak spesifik ya, namanya profesinya ya, harus di lab segala macam, dan Indo mungkin belum terlalu banyak untuk provide lapangan pekerjaannya ya. Gitu. Aku langsung ajarin dia, karena waktu itu aku suka banget sama digital marketing, aku udah explore sebelumnya. Aku ajarin dia simply cara running ads mas, Meta ads, Google ads, gitu aja. 2 months after itu dia ke-hire sama salah satu startup juga di Indonesia dan cukup besar. Oke. Dan gitu. Meskipun itu dia backgroundnya di biologi gitu ya. Tetap diterima. Karena dia punya skill yang cocok sesuai dengan company yang tadi butuh. Jadi sebenarnya yang lu bilang terserah kuliah lu apa, jurusannya apa, itu tidak mendefine kerjaan lu apa. Yeah, that's our notion di bimbing pada akhirnya. Jadi we don't care your background as long as you join with us and then you learn something new in di bimbing, ya kita bisa bantu kalian gitu. Jadi makanya aku pikir ini kalau anak kampusku cukup bagus kalau di Indo ya. Cukup bagus. Aku pikir nih kalau anak kampusku aja yang best student juga struggling gitu ya. Apalagi mungkin kampus di luar sana yang jauh dari perkotaan gitu ya. Majornya makin tidak relevan. Aku rasa ini kayaknya ada masalah di luar sana. Terus aku mulai open di bimbing dan fokusnya adalah emang solving job placementnya gitu. Tadi ya. Tapi memang itu yang kita lihat juga ya di market ya. Jadi kayak misalkan yang lulusan S1 seberapa banyak gitu kan. Tapi yang job ready, yang work ready itu udah nggak terlalu banyak gitu ya. Iya. Itu ya karena simply skill yang dia punya tidak match gitu. Bener. Korea itu angkanya cukup tinggi mas. Job rate dia after dari S1 itu cukup tinggi, 63%, dan kita agak di bawahnya Korea. Dan pengangguran S1 lumayan banyak ya. Banyak ya S1. Jadi itu adalah satu kalau di orang-orang S1 itu bilang salah jurusan. Itu kan banyak ya kayak gitu ya. Dan kita join ke kita groom kalian gitu ya selama 5 months gitu, and then kita bantuin kalian. Makanya yang kita share ke our market itu bukan cuma upskilling. Tapi gimana kita memastikan you dapetin pekerjaan secara mudah dan cepat gitu. Dan itu kerjaan yang dia mau juga gitu ya. Yes, betul, kerjaan yang dia mau. Itu poinnya sih. Yang pentingnya. Ya, benar. Kalau misal kerjaan tapi kerjaannya dia nggak mau kan percuma juga ya. Gitu. Makanya sebenarnya market itu nggak cuma fresh graduate mas, tapi orang-orang yang sudah jenuh dengan pekerjaan dia sebelumnya. Jadi contoh misalkan kita punya story ya, customer service misalnya. Udah 5 tahun kan mungkin bosan ya gitu, dan mungkin secara kenaikan gaji mungkin agak berat gitu. Jenjang karirnya cuma di situ-situ aja. Habis itu dia shift ke kita, enroll digital marketing gitu, dan dapetin pekerjaan, dan mereka happy sekarang karena gajinya naik. Lebih challenging kan pekerjaannya. Lebih valuable lah buat employer-nya ya. Betul, gitu ya. Betul. Nah itu kan tadi lu jelasin tentang dibimbing ya. Nih sekarang nih lu bikin startup, tapi bikin startupnya universitas nih. bikin Universitas Cakrawala ini. Apa yang jadi motivasi lu untuk ngebikin nyetak S1 nih? Tadi kan lu bilang ini banyak S1, lulusan S1 tapi nggak banyak yang dapat kerjaan gitu. Nah, apa yang ngebedain Cakrawala nih, lulusannya Cakrawala bisa langsung dapat kerjaan gitu? Iya. Kalau basically kalau kita lihat dari impact-nya ya, kita kan so far itu kita udah punya, kalau yang bootcamp-nya aja, itu ada sekitar mungkin 5.000 student kita, 5.000 graduates kita. 5.000 students? Ya itu 95% ya dapetin pekerjaan. Oke. Dan cuman sayangnya mas, kita hanya bisa nge-solve hal ini bagi orang-orang yang sudah lulus S1. Karena kita belum berani buat orang-orang yang baru lulus SMA aja. Karena some of our company's partner itu belum biasa. Belum open minded banget gitu ya untuk menerima yang non S1 gitu. Iya gitu. Belum biasa nerima yang lulusan SMA atau SMK gitu ya. Sedangkan masalah SMA itu banyak banget gitu ya. Kan gini, jumlah orang yang pada akhirnya bermasalah ketika dia kuliah itu kan banyak banget lah gitu. Nah, kita sebenarnya part of extend our impact sebenarnya ke mereka. Jadi yang dulu kita only solve masalah anak-anak S1, jadi sekarang kita mau solve masalah anak SMA. Jadi in the early level, kalian graduate from high school, you can enroll Cakrawala. Yang nggak mau ke Cakrawala sekarang kampus lain. Once misalnya nanti butuh kita, ya datangnya setelah di S1. Setelah S1 gitu. Ke dibimbing gitu ya. Itu as in impact. Kalau secara bisnis, tentu ini
memperpanjang our lifetime value kan. Yang awalnya cuma 7 bulan, 5 bulan lah dia belajar ke kita job kan pasti kan dia udah lupa sama kita, udah selesai kan. Ya udah selesai, udah dapat kerjaan. Masalah solve gitu kan. Ya paling ya lebih ke community pada akhirnya ujungnya. Nah ini bentuk dari kita memperpanjang our lifetime value dari mulai SMA, enroll Cakrawala, dibimbing juga lebih panjang lah. Nice. Ya. Jadi ya pendidikan apaan aja nih, bidang apaan aja yang sekarang di offer sama Cakrawala University? Notion kita tuh gini mas, pada akhirnya orang-orang yang S1 itu semuanya pengen kerja. Betul. Padahal kalau di Dikti gitu ya, kalau di kementerian tuh desainnya nggak kayak gitu. S1 itu adalah dia orang-orang yang mau dia nggak cuma bekerja, tapi juga dia suka dengan akademis yang lebih jauh. Gitu. Negara kita itu ngedesain kalau you mau kerja ya D3 aja atau D4 lah. Tapi poinnya orang nggak mau D3 mas. Orang mau S1 dan kerja. Nah itulah yang pada akhirnya Cakrawala bawa. You S1 ke kita, tapi secara result ya kita bisa garansi kalian karena itu ready to work. Gitu. That's why kita punya program namanya 3+1 mas. 3+1. 3 tahun dia belajar di Cakrawala, setahunnya itu dia boleh bikin bisnis, boleh internship or even kerja. Itu jadi kayak apa istilahnya tuh credit points, SKS gitu ya? SKS-nya kita bisa convert ke SKS itu. Jadi 3 tahun dia belajar gitu. Jadi setahunnya dia emang udah ready. Jadi once dia graduate itu udah nggak kaget gitu tiba-tiba. Di CV dia tuh udah ada keterangannya lah. Experience, let's say 6 months atau 1 year gitu misalnya. Wow, nice. Nah, tadi kita udah sempet touch dikit ya tentang motivasi lu di dunia pendidikan kayak gitu ya. Tapi what's your big vision nih? Kita kalau ngomongin big vision untuk lu ngelihat dibimbing sama Cakrawala ini bakal jadi kayak gimana sih? Iya. Kalau kita sering bilang ke tim ya, aku tuh kalau bilang ke tim nih Cakrawala sama dibimbing itu apa ya? Marketplace talent sebenarnya. Kita punya banyak talent yang siap dipekerjakan. Betul. Dan ya lebih jauh dari itu ya kita mau solve jobless problem di Indonesia kan sebenarnya kan. That's why ini mas, desain program kita baik dibimbing maupun Cakrawala pasti karena pekerjaan. Poinnya adalah apakah Indonesia masih mampu menyediakan lapangan pekerjaan gitu ya di Indonesia dengan talent yang begitu besar. That's why dibimbing itu partnershipnya nggak cuma sama Indo Company. Kita ke Filipina, kita ke Singapura, bahkan kita ke Kanada. Jadi poinnya adalah kita bisa bayangin ya, kita jadi India gitu ya, yang orangnya tuh siap untuk bekerja di luar negeri gitu ya. Dan orang bisa ngambil dari kita, betapa bangganya kita nggak sih? Benar. Kita punya skill dan of course kita lebih murah daripada yang lain secara salary ya. Gitu. Jadi harusnya sih semua happy lah gitu. It's a win-win situation untuk everyone gitu ya. Iya gitu. Makanya salah satu pengembanganku itu di Cakrawala dan di dibimbing adalah kita mau coba customize job placement. Aku punya satu cerita studenku itu datang ke dibimbing, yang ini bootcamp ya, jadi udah S1 dia bahkan udah kerja. Dia bilang, aku mau dong kerja ke Kanada, bisa dibantu nggak gitu. Kita bilang, bisa. Pasti dia join ke kita coba connect sama company di Kanada dan dia akan bekerja di Kanada. Wow. That's the story kan. Jadi itu juga mau aku implement di Cakrawala. Cuman poinnya, somehow nggak semua orang di Indonesia itu willing untuk work abroad. Itu mungkin masalah lokal problem. Oke. Nah, yang mungkin yang gue tangkap satu adalah pembeda utama dibimbing sama Cakrawala itu di ability untuk menyediakan pekerjaan setelah mereka lulus atau setelah mereka graduate dari dibimbing ya gitu. Betul. Ya. Ada yang lain nggak nih pembeda utamanya nih? Like what's your other selling point gitu? Untuk nge-solve tadi big vision lo tadi. Iya. Sebenarnya kenapa pada akhirnya Cakrawala itu hadir sedangkan dibimbing itu punya? Karena tadi mas, pada akhirnya punya ijazah S1 itu penting. Gitu ya. That piece of paper ya. Iya. Jadi kami itu bahkan dulu aku ingat betul Zenius salah satu company yang dulu selalu rekrut dari tempatku dan dia nggak peduli S1 atau nggak S1. Saya Zenius sekarang udah bermasalah lagi istirahat. Gitu. Jadi dulu dia cukup keren ya. Setuju sih. Sebenarnya kalau misalnya gua ngomong gua nge-hire orang pun gua nggak terlalu ngelihat dia S1 atau dia SMA. Tapi nggak banyak yang kayak gitu. I don't know why gitu ya. Kalau misalnya gue sih ngelihat pertama gue ngelihat kalau misalnya fresh grad mau dia fresh grad SMA atau fresh grad S1 yang gue pertama ngelihat pasti gue ngelihat dia punya karakternya dulu. Seharusnya gitu. Excited nggak dia buat kerja?
Cuma masalahnya itu dulu kan yang pertama tapi kan. masalahnya requirement-nya dia kasih ke kita selalu minimum bachelor degree. S1 gitu ya. Jadi selalu ada. That's why sebenarnya cakrawala itu over kind of ijazah. Jadi kalau misalkan teman-teman dibimbing, bahkan kita lagi nge-adjust gimana caranya dibimbing itu juga bisa di-convert SKS ke cakrawala. Karena somehow pada akhirnya kita ngeliat mas, maksudnya orang yang kerja dan masih SMA, masih lulusan SMA itu masih banyak banget. Dia belum kuliah lah. Jadi itu banyak market yang besar, bisa kita tampung kan. Jadi dia bisa sambil dibimbing, bisa sambil kuliah juga gitu. Bener. Bahkan fun fact juga, orang-orang yang ke cakrawala itu mas, dia sebelumnya udah kuliah juga. Beres tapi kuliahnya. S1-nya beres, S1 lagi. Ngulang lagi? Untuk major yang beda kan dia sebelumnya mungkin beda teknik major. perkapalan gitu misalnya. Agak jauh nih. Dia kerjanya jadi digital marketer, pengen butuh gelar marketing lah, gelar di cakrawala. Karena tadi di Indonesia masih kayak gitu ya, maksudnya lokal ini gelar-gelaran gitu ya. Masih perlu gitu. Oke. Nah, di pandangan lu ya, pandangan pribadi lu tentang pendidikan akademis versus kebutuhan industri. Nah, kualitas apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama industri yang lo lihat sekarang? Iya. Industri itu very pragmatis. Oke. Gitu. Ini aku coba ngobrol sama Siti, aku tuh kan dulu computer science ya di kampus gitu ya. Waktu dia lulus kuliah dia bilang, aku bahkan belajar lagi ngoding untuk kerja. Gitu. Oke. Gitu. Maksudnya bahkan dia nih cukup pintar lah di kampusnya ya gitu ya. Karena di kampus itu mungkin terlalu banyak yang diajarkan mas. Terlalu broad gitu terlalu ya. Broad. Sehingga waktu dia keluar itu pada akhirnya dia masih tetap butuh belajar hal yang lebih spesifik untuk dipakai sama company-nya. Itu yang ada gapnya sebenarnya. Gitu. Jadi somehow kampus bagus ya, masih somehow tapi dia mungkin terlalu idealis untuk menyampaikan semuanya. Sehingga anak-anaknya pada akhirnya malah terlalu generalis waktu dia lulus gitu dan ujungnya belajar lagi. Nah, di bimbing itu sebenarnya ngegarap itu. Kita jadi bridge itu untuk oke deh, kita kasih nih yang lebih yang paling matters buat company right now lah gitu. Iya. Dan itulah kenapa cakrawala itu dibikinnya 3+1. 3 tahun kita belajarin tetap harus yang semuanya ya, harus broad. Setahunnya lo bisa spesifik untuk ke company tersebut gitu. Oke. Jadi ada apa sih namanya? Yang jelas di setahun terakhir itu dia udah harus mulai lebih detail. Iya, lebih detail. Iya. Fokus saja. Tapi bukannya memang seharusnya pada saat masuk kuliah itu dia yang harusnya detail ya? Iya harusnya ya. Cuman desain kita nggak bisa kayak gitu. Itu desain dari pemerintah berarti? Iya pemerintah. Oh. Ya contoh misalnya kayak kita kan belajar agama udah sering ya dari SD sampai SMA ya. Iya. Itu di kuliah masih wajib juga. Masih ada kewarganegaraan contohnya. Oh itu masih wajib gitu. Jadi harus ada dosennya, harus ngajar. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa cuma nonton dari YouTube atau nonton dari by rules nggak bisa. By rules. Iya. Berat juga ya. Oke. Gitu. Nah, jadi yang ke arah sana. Iya, oke. Makanya pas lagi dia udah mau lulus banyak yang nggak ready kerja karena mungkin gitu. Yang diajarin masih terlalu general yang nggak applicable ke dunia kerja ya. Betul. Kayak sesimpel ini deh Mas, misalnya kayak orang majornya bisnis aja deh. Iya. Aku yakin deh waktu dia lulus S1 bisnis tuh paling juga agak bingung kan. Ini aku mau kemana ya fokusnya ya? Ini mau aku buka bikin bisnis. Agak nanggung gitu kan. Mau jadi apa, marketing juga nggak dalam belajarnya gitu. Jadi accounting juga nggak dalam juga. Jadi nggak bisa langsung praktek kan? Iya gitu. Tapi kalau misalkan dia let's say udah kita lempar ke company, let's say dia ambil posisi CEO office. Tahu kan dia, oh kayak gini cara kerjanya ya. Oh bisnis kayak gini. Once dia lulus, oh aku CEO office deh, karena aku udah tahu nih cara kerjanya. Cara kerjanya kayak gimana? Gitu misalnya. Interesting. Jadi mungkin yang tadi gua mau lebih detail lagi, kualitas apa nih yang seharusnya dibutuhin sama industrinya gitu. Jadi lo ngelihat kebutuhan industri itu yang ditranslate ke pendidikannya. Harusnya gitu. Yang jadi masalah begini Mas. Tapi ini harusnya diakuin oleh para akademisi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu memang masih cukup problem di sini. Jadi somehow industri sama education itu berjalan berpisah. Dia punya objektif yang berbeda. Bahkan di beberapa titik ya Mas. Kalau kita terlalu mengaitkan antara education dengan industri, somehow sensitif orang-orang. Why is that? Oh kita berarti menuntut ilmu untuk dapat uang, ya gitu loh. Lebih gitu loh. Jadi somehow dan ini masih idealis kayak masih gitu. Ada. Iya. Karena kurangin cakrawala aku ketemu banyak orang yang kayak gitu, yang pada akhirnya nggak match. Tapi ya harusnya kita admit dong, minimal orang-orang yang sudah
kuliah, sudah sekolah itu ya at the end dia nggak nganggur kan ujungnya kan. Bener. Punya pekerjaan. Jadi ekspektasinya apa kalau misalnya setelah kuliah itu dari segi idealnya gitu ya? Apa jadi? Ya sebenarnya pada akhirnya pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak necessary kerja gitu. Jadi itu tuh poin yang beberapa orang nggak suka dengan cara itu gitu. Jadi makanya kita pun di Cakrawala agak struggling ya karena combine itu gitu. Karena poinnya juga gini Mas, kalau di Singapura gitu ya, kalau pendidikan itu kan dia meritokrasi dan inilah dia rigorous system lah. Dia cukup ketat, seleksinya berat. Bahkan jadi dosen itu seberat itu gitu. Susah banget gitu dan harus ahlinya kan. Di kita somehow ya sorry itu saya di beberapa tempat ya nggak semuanya. Mungkin guru atau mungkin jadi dosen itu opsi terakhir sebenarnya. Gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin merasa karena Simli ini Mas secara salary juga nggak besar kan. Betul. Jadi orang-orang yang merasa dia pintar dan butuh income yang lebih besar nggak mau jadi pengajar. Bener. Gitu karena nggak dapat. Bener. Mendingan kerja kalau misalnya pintar emang kerja di multinational company. Iya, bikin bisnis lah gitu kan. Jadi poinnya itu makanya that's why kualitinya ya agak berbahaya sebenarnya kalau orang-orang yang punya kualitas yang bagus nggak mau jadi pengajar. Begitu. Nah kalau misalnya ini kan kemarin itu kan gue baca berita kayak berapa juta Gen Z bakalan nggak dapat kerjaannya gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ngomong janji terlalu luas lah ya. Tapi kita spesifik untuk lulusan universitas gitu. Tantangan terbesar sekarang tuh apa sih? Kan sekarang kan kayak udah mulai ada ChatGPT dan lain-lain gitu kan. Dan gue ngeliat itu kayaknya wah ini banyak kerjaan yang bakalan keambil. Iya, ke replace gitu kan. Nah, apa sih tantangan terbesarnya itu sebenarnya apa sih? Menurut gini Mas, harusnya sekarang Univ itu memahami bahwa nggak semua major yang eksis sekarang itu masih relevan. Menurutku itu one thing. Itu yang pertama. Dan tapi some universities itu masih nggak mau kalau kita bilang kayak gitu. Tapi itu hal pertama ya harus kita admit ya bahwa nggak semua major itu yang eksis itu masih relevan dengan kebutuhan industri ya. Kita ngomong industri ya. Dan yang kedua, kalaupun masih ada major yang relevan, ya kita harus adapt dengan teknologi yang ada. Contoh kayak misalnya aku nggak tahu ya, misalnya kalau di marketing gitu ya, di marketing gitu ya, contohnya. Kalau misalkan teman-teman di marketing nggak belajar ChatGPT, simply penggunaan copywriter misalnya, ya akan makin tertinggal kan. Dan dia masih, wah enggak ini kita masih bisa bikin copywriting yang lebih bagus daripada ChatGPT. Lama-lama enggak, lama-lama kita akan replace gitu. Jadi kampus pun, kalau dari POV kampus ya, juga harus adapt, dia juga harus employ those teknologi gitu ya gitu. Jadi mungkin dari sisi assessment aja gitu. Kalau misalnya dulu kan bikin skripsi gitu kan, sekarang bikin skripsi udah tinggal lempar ChatGPT aja udah beres. Selesai. Nah, akhirnya kampus gimana tuh cara adaptasinya? Nah itu ujungnya bahkan skripsi pun kita bisa nanya, bisa kita diskusiin apakah masih relevan skripsi atau enggak gitu kan pada akhirnya kan. Iya, kalau cuman untuk sebagai syarat kelulusan ya. Iya. Apakah gitu. itu masih jadi sesuatu yang harus gitu kan? Sekarang ya udah lempar ke ChatGPT udah jadi berapa. Atau jangan-jangan bentuknya project. Dia harus bikin something. That's a good one. Yeah, that's a good one. Gitu kan. Jadi nggak selalu research gitu. Cuman rulesnya tetap kayak gitu sementara gitu. Jadi ya itu yang harus dihadapi oleh semua kampus lah. Oke. Nah, di bimbing dan Cakrawala sendiri kan untuk kalian bisa achieve goals itu mesti banyak banget punya koneksi ya. Dari sisi koneksi yang pasti kan perusahaan-perusahaan yang bisa ditempatin punya penempatan pekerjaan gitu ya. Nah, cerita dong cara lu untuk bisa nge-build that kind of relationship gitu dengan perusahaan-perusahaan itu gimana sih? Lu cara ngeyakinin mereka gimana sih dengan bilang ini lulusan dari dibimbing sama lulusan Cakrawala ini ready to work loh gitu kan. Itu kan berarti kan lu ada suatu pitch tersendiri kan. Jadi gimana lo biasanya? In the first place sebenarnya gini Mas. Kebutuhan hiring itu kan pasti dilakukan oleh semua company ya. Betul. Itu pasti bahkan mereka rela bayar lebih untuk dapetin talent yang lebih bagus. Ya in the first place yang kita offer ke mereka adalah you can hire our talent for free sebenarnya. Maksudnya nggak kena charge. Nggak kena charge. Daripada dia misalkan contoh ke headhunter mungkin ada charge-nya kan. Jadi mending ke dibimbing atau mending ke Cakrawala yang nggak ada charge-nya lah gitu. Itu yang pertama. Jadi kayak oke deh. Jadi nggak ada boundaries untuk dia masuk. Yang kedua, kenapa dia pada akhirnya trust dengan kita daripada yang lain adalah karena kita libatin dia Mas dalam pembuatan silabus. Pembuatan silabus? Yes. Kalau di bimbing itu bahkan kita update silabus kita itu quarterly. Dan kita bikin
kind of forum gitu sama beberapa companies partner kita. Guys, kita mau bikin, let's say ya, kita mau open program Go Language untuk back end. Contoh nih misalnya, kita mau kayak gini arah belajarnya. Kalian butuh nggak? Oh iya kita butuh. Oh iya kita butuh. Kita lihat, oh kita tuh kalau setahun kira-kira butuh 3 talent baru misalnya. Kita kumpulin tuh, oh kok banyak yang request, terus relevan dengan yang mereka butuhin, kita open silabusnya. Sehingga mereka-mereka ini yang akan hire ke kita, dia tahu ini sudah sesuai sama yang aku minta. Gitu. Karena kan company sudah punya requirement kan, bahasa pemrograman semua company beda-beda. Kita ambil yang paling dipakai oleh banyak orang, itu yang kita sell ke market. Jadi mereka merasa dia adalah part of this program. Gitu. Jadi itu yang ngebuat mereka juga willing juga ya untuk... Kita ada namanya ini mas, talent showcase. Jadi lulusan dibimbing itu, kalau setelah lulus itu dia present. Itu kalau kita ngundang company ya banyak yang hadir. Dia mau dengerin gitu, karena ini something yang aku butuhin banget. Kayak canvassing kan agak susah. Sebenarnya ya gitu ya. Wah ini for free ketemu ya, mereka happy lah. Gitu ya. Oke. Salah satu cara kerjasamanya mereka berarti ngelibatin these companies di silabusnya itu ya. Berarti mereka berperan juga untuk ngedidik orang ini gitu. Orang itu betul. Ya aku pernah nanya kenapa mau terlibat, ya karena hiring is very hard. It is definitely hard. Iya. Quantity wise banyak gitu. Tapi kan mesti di weed out a lot gitu ya. Oke. Gue baca kemarin di mana gitu gue lupa. Di Indonesia itu ternyata Indonesia itu adalah negara nomor 2 terbesar populasi universitas di dunia. 4 ribuan. Ya, pokoknya intinya kita cuman kalah dengan India. Gitu. India tuh banyak banget. Tempat ketiga US. Wow, banyak juga universitas kita ya. Iya. Nah, tapi kenapa SDM kita masih belum up in the global level? Ya, ini kalau secara jumlah kita punya 4.000 lebih universitas. Iya, 4.000 lebih ya. Tapi memang ada sejarahnya mas, zaman dulu itu kenapa univ itu bisa banyak, dulu memang pemerintah tuh bilang gini, ayo bantu kita bikinin univ, biar bersama-sama kita bangun SDM kita di Indonesia. Jadi dulu itu bikin kampus, bahkan mungkin tahun 70-an lah, bikin kampus tuh gampang banget mas, gampang banget, jadi orang as long as kayak punya lahan, karena menurut pemerintah ini bantuin pemerintah. Iya. Jadi digampangin. Untuk ngedukasinya. Iya. Tapi beberapa orang nggak cukup tanggung jawab sama kampus yang dia bangun. Contohnya misalkan 78 nih dibangun nih udah banyak nih. 90 sepi, tutup atau nggak kerawat. Akhirnya mahasiswanya nggak jelas lontang-lantung kan gitu ya. Jadi ya ternyata habit itu kebawa sampai sekarang aku rasa. Gitu. Jadi atau beberapa orang juga ngelihat kampus itu kayak just a business pada akhirnya. Walaupun buat private harusnya dilihat sebagai bisnis karena kita butuh sustainability. Betul. Tapi harusnya emang harus ada impact-nya lah, tetap lah. Gitu. Nah, kalau aku lihat nih, aku kan akuisisi kampus ya. Cakrawala itu caranya adalah akuisisi 2 sekolah tinggi ya. Kita merge jadi universitas itu ya. Waktu kita tanya, simply mereka nggak bisa ngoperate kampus. Simple like that gitu. Mereka nggak punya esensi pendidikan. Jadi kalau ditanya kenapa kampusnya banyak tapi SDM-nya nggak meningkat ya itu. Owner kampusnya gitu. Jadi kayak intinya bisnis, gue nggak nyalahin dari sisi bisnisnya, there has to be a business kayak lu bilang, mesti sustain juga gitu. Cuman ujung-ujungnya cuman kayak jualan sertifikat gitu dong. Iya. Dan sebenarnya kalau dari kementerian ya, Dikti itu dia mengakui kok, private itu harusnya nge-treat kampus sebagai bisnis. Karena biar sustain. Betul. Tapi yang jadi masalah nggak banyak yang tough dengan kondisi itu. Akhirnya mental mahasiswa lontang-lantung gitu. Kayak itu sih mas, menurut aku adalah gini, tujuan dari kampusnya itu nggak jelas di ownernya gitu. Jadi mereka pada akhirnya jalannya juga adalah yang penting ada studinya, make money a lot, udah. Udah ngeluarin sertifikat, udah selesai. Good luck in the dunia kerjaan gitu. Bahkan dulu lucunya ya, aku pernah akuisisi lah, mau akuisisi satu license gitu ya. Ketemu sama ownernya lupa kalau dia punya, aku punya license sekolah tinggi ini ya. Mantap, ini orang tahun 70-an ya. Iya bener. Udah lupa mereka. Idenya. Berarti kalau gitu sekarang udah nggak kayak dulu lagi ya untuk license universitas gitu. Iya, makanya programnya Mas Nadiem itu kan salah satunya adalah nih kalau yang buat kampus-kampus yang nggak perform yuk merge bareng-bareng biar lebih simple, lebih sedikit jumlahnya tapi kita besar karena kan kita gabungin resource kan. Iya. Oke. Kemarin tuh jadi gue inget gara-gara mungkin karena itu jadinya tuh ada yang namanya devaluasi
sertifikat S1. Jadi nggak ada value-nya gitu. Iya. Oke. Karena banyak kan. Karena banyak. Gitu. Tapi tadi di satu sisi ya kampus juga harus make money nih untuk bisa survive gitu ya. Gue on the other side, tapi lu pasti baca di berita-berita yang terakhir kan. Ini ada kampus atau ada orang yang setara menteri lah ya gitu ya, yang bilang kalau misalnya kuliah udah ambil pinjol aja. Loan ya? Ambil loan. Pandangan lu gimana tuh menurut lu kayak gitu? Iya. Make sense nggak sih untuk kita ngambil pinjol untuk dapetin S1 gitu? Iya. Sebenarnya kan skema student loan itu kan wajar ya. Maksudnya banyak udah diimplement di berbagai negara kan. US terutama kan. US terus Europe lah itu juga banyak yang pakai student loan. Secara prinsip sih aku rasa tidak masalah Mas. Secara prinsip. Oke ya. Tapi skemanya yang harusnya di-adjust sesuai lokal kita kan. Oke. Kalau konteksnya loan yang ada di sekarang itu kan dia ada namanya SNPL, Study No Pay Later. Program yang di-offer nih. Study No Pay Later. Oke. Jadi dia ditalangin dulu sama tuh fintech gitu ya, atau ya fintech lah ya. Tapi dia bayarnya immediately Mas. Nggak bisa nunggu kerja dulu. Setelah lulus udah langsung bayar gitu? Bahkan in the middle of dia belajar, beberapa skema suruh bayar langsung. Wah berat juga gitu. Ada sih yang skemanya itu di ujung tapi tidak nunggu kerja ya. Dia nunggunya ya pokoknya lulus lo bayar lah. Gitu ya. Sedangkan kondisinya kan begini Mas, orang kuliah lulus belum tentu dapat kerja langsung. Bener. Suruh bayar langsung makin berat kan. Makin berat. Nah gitu. Jadi kalau aku sebenarnya secara prinsip sih mungkin nggak masalah. Tapi skemanya harus based on lokal tetap. Iya. Nah itu challenge-nya si fintech itu sih sebenarnya sih. Iya. Tapi masalahnya yang kayak gini kan menurut gue seharusnya it's coming from government's money ya. Iya. Bukan dari pihak swasta yang membiayai. Ya. Menurut gue ya karena di Australia itu juga ada skema student loan kayak gini. Tapi dia skemanya itu adalah dia nge-apply buat itu. Jadi kalau misalnya dia citizen, dia bisa dapat kayak student loan. Tapi skema pembayarannya itu adalah melalui pada saat dia lapor SPT. Gitu. Jadi misalkan nih Ray ngambil student loan, totalnya $100,000 gitu total. Pokoknya 3 tahun 4 tahun kuliah $100,000 tuh. Nah, pada saat kalau di Australia kan udah SPT itu kan udah kewajiban ya. Mungkin lebih dari 90% penduduk individualnya itu udah lapor setiap tahun gitu. Nah, balance-nya itu selalu ke bawah. Oh, I see. Nah, caranya untuk mengembalikan pinjaman student loan itu dia pada saat dia punya pendapatan berapa ya kalau nggak salah $80,000 kalau baru boleh bayar. Baru dipotong dengan membayar pajak lebih dari situ. Wah, harusnya fair lah itu. Fair, makanya gue bilang kan skemanya kan sebenarnya. Skemanya jadi masalah. Nah, cuman kan yang bisa nahan. Kalau misalnya tadi permasalahannya ya kan namanya fresh grad, belum tentu dapat kerjaan langsung. Dan pun dia dapat kerjaan, belum tentu dia bisa langsung bayar. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di sana tuh mereka bayarnya ya sesuai berapa gajinya dia. Oh, ya fair harusnya. Pada saat itu, jadi kalau nggak salah kalau lebih dari 80,000 setahun, itu dia baru mulai bayar berapa persennya. Gitu. Ya. Nah, jadi sistem itu sudah keimplement, tapi memang kalau misalnya dari sisi pemerintah memang harus ada budget untuk nalangin itu dulu, karena kan itu lumayan lama ya. Kayak gitu. Tapi at the end of the day itu bisa dongkrak orang punya kapabilitas ya untuk masuk ke Iya. Kayak gitu. Karena memang pada akhirnya ini Mas, kebutuhan orang kuliah kan nggak cuma biaya kuliah ya. Bener. Biaya hidup juga masuk kan. Bener. Gitu. Jadi, nah kalau di kita ya secara prinsip, again aku setuju. Sebenarnya secara prinsip bolehlah kita pakai student loan. Iya. Cuma skemanya yang harus diatur. Harus diatur ya skemanya. Gitu. Lebih lokal lah, lebih sesuai lokal kita lah. Nah ini pertanyaan gue nih. Kalau misalnya lu jadi menteri pendidikan, gue yakin lu jadi menteri pendidikan 10 tahun lagi. Amin ya. Kira-kira nih di 100 hari lu pertama, policy apa yang bakalan lu implement kalau lu jadi menteri pendidikan? Aduh berat nih. Di stuck question. Mesti pertanyaannya mesti kayak gini kan pertanyaannya. Gimana? Student loan tadi kan mau dibenerin kan? Iya, tapi aku one thing
meritokrasi penting. Meritokrasi ya. Jadi memastikan orang-orang yang jadi pengajar adalah orang-orang yang benar-benar pinter, beneran pinter. Dia tahu cara mengajar dan dia excellent waktu dia sekolah sebelumnya. Ya. Menurut aku ya Mas, Of course. kenapa sih pada akhirnya banyak orang yang setelah sekolah capacity-nya nggak naik signifikan, simply pengajarnya juga nggak terlalu bagus. Oke. Kalau kita bayangin misalnya ya, kita bayangin deh gajinya si guru itu compete minimal dengan karyawan BUMN misalnya. Aku rasa banyak yang apply jadi guru. Jadi guru, iya. Pasti orang pintar. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi orang-orang yang pintar menaikkan gaji guru pokoknya. Yes. Mungkin banyak itu ya. Itu yang pertama, ya. Terus sama kalau aku lebih ke ini, assessment level. Oke. Jadi kayak somehow guru perlu di-assess secara skill dia dan murid juga perlu di-assess. Gitu ya. Secara kan kalau banyak kan contoh-contoh education yang bagus ya. Di Finlandia tuh dia terkenal dengan cara autonomy learning. Jadi orang boleh memilih mau kemana kalian fokusnya. Atau kalau di Kanada itu dia decentralized. Jadi kayak orang itu belajar based on locality mereka. Culture mereka dipelajarin gitu. Atau kalau di Korea fokusnya malah di R&D. Research and Development. Oke. Jadi kalau aku sebenarnya di Indo mungkin ya nggak begitu salah banget. Tapi meritokrasi terkait dengan pengajar itu perlu diperbaiki. Yang kedua adalah invest lebih di R&D sih, emang itu wajib. R&D-nya ya. Iya itu karena kita makin tertinggal karena kita nggak punya research gitu ya, nggak punya yang strong ya gitu. Yes, dan kayaknya swasta perlu banyak sih menurut aku. Perlu banyak bantu. Perlu banyak bikin orang swasta perlu bikin sekolah yang banyak karena somehow mereka kan berpikirnya quality. Karena kalau dia nggak punya quality dia nggak bisa compete kan. Jadi itu yang harus diperbaiki sih. Mungkin itu ya fokusnya ya. Fokusnya di situ ya. Yang penting naikin gaji guru tuh. Bener. Bener sih, tapi itu yang jadi suatu apa ya, bisa jadi policy yang mungkin efeknya itu jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya lu jadi menteri cuman 1 periode, 2 periode, mungkin kan nggak kerasa tuh. Itu unpopular banget tuh. Betul. Ya kan? Dan biasanya setiap menteri yang berbeda punya kebijakan yang berbeda-beda. Jadi nggak selesai masalah kita ini Mas. Gitu orang cukup gengsi untuk meneruskan lah. Itu kan itu kan masalah pejabat kita ya. Gitu. Gak salah. Gitu. Bener. Oke. Nah sekarang ini dong gue pengen lu ada cerita nggak sih yang cerita yang actual gitu ya, yang mungkin dari student lu gitu, impact yang mereka dapat pada saat setelah lulus dari bootcampnya dibimbing selain dia dapat kerjaan pastinya ya gitu. Tapi dapat kerjaan it's a big thing karena itu affecting ke other mean of life gitu ya. Tapi ada cerita lain nggak yang mau lu share? Ada satu story yang ini sering banget aku share sebenarnya kalau ini aku share lebih ke internal timku karena biar mereka tuh pada punya semangat ya. Kita we're doing something good. Yes gitu. Jadi ada satu student kita Mas. Kuliahnya jauh banget Mas di Jawa sana. Jauh banget. Kita nggak tahu lah Jawa ujung ya. Pokoknya yang sangat tidak accessible lah. Iya. Profesi dia itu jadi ini Mas, CS parking. Kalau yang kita lewat mobil itu kan ada yang nungguin tuh. Oh, yang ngolekin duitnya? Ya bukan, yang dia jagain ini loh, parkir. Parkirannya, oke. Awalnya itu profesinya. Oke. Dia sambil kuliah lah. Setelah dia lulus kuliah datang ke dibimbing. Aku ingat banget ini student batch 2 aku. Jadi 3 tahun yang lalu nih. 3 tahun yang lalu kan. Waktu itu dia datang, dia bilang, "Mas, aku mau join dong ke dibimbing. Gajiku cuma segini." Sebenarnya gaji dia kurang dari harga bootcamp kita ya. Pada akhirnya aku bilang, "Oke deh, kita kasih scholarship lah. Separuhnya lah, kamu join ke kita." Join ke kita Mas, join ke kita. Enroll digital marketing. After dia graduate, ternyata dia gampang dapat pekerjaan dan jadi digital marketer. Terus 6 months after that dia promoted jadi manager dan sekarang sekarang dia jadi pengajar tempatku juga. Oh gitu. Iya, giving back jadinya. Iya, dia pengajar. Ya kita bayar dong. Iya, of course. Sebagai mentor gitu. Tapi kan dia wah ini keren banget gitu. Jadi kan very struggling lah hidupnya dia ya. Kemudian dia belajar bootcamp, kita bantu, dapatin pekerjaan, promoted jadi manajer. Itu yang ini story yang selalu aku share ke timku karena simply kita bisa bantuin orang. Bisa bantu. Dari level sini tuh sampai naiknya cukup signifikan nih. Iya. Dan gajinya lumayan banyak. Karena kita tahu, karena dia hari partner kita si company-nya. Gitu. Jadi share gitu. Jadi kayak mantap nih gitu. Jadi banyak story-story lain, cuman ini yang paling impactful. Pada akhirnya kan dia
hidupnya membaik. Of course. Dia merantau dari daerah dia ke Jakarta. Ya. Gua in a position where menurut gua punya pribadi tuh, menurut gua pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu yang bisa jadi nopang kita untuk dapetin kerja menjadi yang lebih baik, gitu ya. Dan getting the job itself juga itu implikasinya tuh banyak banget. Ke keluarganya, ya kan? Ke self esteemnya dia, kayak gitu. Jadi menurut gue pendidikan dan job creation tuh it's two things yang apa ya, kita sebagai entrepreneurs ya mesti looking into that really detail ya. Iya. Karena impactnya besar sekali. Iya, makanya kan kita sebenarnya main idenya adalah solve jobless problem ya di Indonesia. Ada pernah satu user kita datang kayak, bisa nggak ya aku nggak belajar tapi dapetin pekerjaan. Nah ini. Jadi dia hanya mau ambil instannya aja. That's why kan kita employ education untuk dapetin pekerjaan. Exactly. Kan? Jadi somehow juga kadang-kadang nih ada miskonsepsi juga mas. Kalau orang datang ke di bimbing itu, bisa nggak mas nggak usah belajar deh. Langsung aja dapat kerjaan. Iya, atau bisa nggak mas aku enroll tapi aku masuknya jarang-jarang. Nah ini problem kita nih gitu. Itu yang harus kita state. Yes kita solve this problem, tapi ya harus through education, of course. Iya. Mesti ngelewatin ini dulu nih, training ini dulu gitu. Makanya aku sekarang agak ini mas, aku ketatin. Jadi kalau you join ke bootcamp kita bikin selection test di akhir. Project ngerjain present atau emang kalau coding test gitu. Kalau you nggak lolos kita nggak membantuin deh. Biar serius sebenarnya tujuannya. Gitu karena kalau dulu sebelumnya tuh orang kayak, lah seadanya aja juga dapat pekerjaan gitu. Sekarang aku udah nggak mau kayak gitu lagi. Harus ada selection di ujung lah. Final testnya. Dari sisi lu juga itu mesti kualitasnya juga mesti dijaga. Iya, kan? Bahaya buat kita. Iya bahaya. Kalau misalnya ada yang komplain nih, yang lo masukin nggak oke nih gimana? Nah itu nggak akan balik lagi kita. Benar. Gitu. Jadi company trust very pivotal for us. Oke. Bro, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya yang dengar nih atau yang nonton pengen bikin bisnis yang berhubungan dengan pendidikan, ada saran nggak nih? Atau jangan? Nggak kan, mesti banyak kan yang punya arah ke sana kan. Tapi one thing, education itu really hard. Maksudnya kita harus sabar gitu ya. Karena somehow di Indonesia nih, konteks Indonesia. Kalau mungkin teman-teman mau buka mungkin di luar negeri mungkin beda. Kalau di Indonesia mungkin konteksnya market itu nge-value education masih sedikit. Nggak begitu kayak, wah ini pantas untuk aku bayar sekian gitu. Makanya mas, market gitu mostly di Jabodetabek. Kalau di luar daerah susah banget. Belum bisa nge-value-nya gitu. Kita pernah roadshow di kota gitu ya, di Jawa Tengah. Itu masih di Jawa ya? Masih di Jawa. Dia bilang, wah buat apa, mahal banget gitu. Kebayang mas ya gitu. Padahal kalau di Jakarta mungkin gaji UMR pun misalnya ini dia rela loh untuk nyicil, rela untuk nabung gitu. Jadi karena udah ngerti ini adalah investasi gitu. Yes gitu. Jadi ini para business owner gitu ya yang mau bikin education technology gitu ya harus sabar gitu ya. Dan yang kedua somehow kita tuh harus pandai membuat solusi-solusi baru. Contohnya nih kalau di tempatku nih misalkan nih di bimbing nih sebagai value kita juga ya. Awalnya kita only solve problem orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Biar dapetin pekerjaan. Sekarang mas di bimbing itu nggak cuma itu doang berhentinya. Setelah get a job kita harus make sure dia perform well di company-nya. Jadi kita dampingin dia sampai setahun lah. Our target di company minimal nih orang promoted deh jadi lead lah atau manager. Dan ternyata itu happen di mereka. Jadi kayak tapi caranya dari tim lu untuk maintain dia. Kita mentoring 101. Jadi dia ada waktu lagi gitu di spend. Seminggu itu dia sebulan 4 kali dia ada sesi untuk bisa 101. Karena gini contoh gini, misalkan let's say digital marketer ya, dia di company gitu. Wah, kita nggak bisa generate leads yang banyak nih. Bingung lah dia ditanya sama bosnya. Dia butuh tempat ngobrol kan. Nah, itu bisa ke dibimbing 101. Kita fokus specifically solve your problem. Oh gini ya, based on pengalamanku di industri ini kayak gini, dan itu 101. Jadi kita dampingin setelah getting job, kita dampingin dia sampai beneran dia perform well di company-nya. Nah ini kan sebenarnya solusi-solusi baru yang kita solve. Nah buat business owner adalah kalau once kalian bikin attack, ya pastiin kamu bisa create new solution after apa yang gitu. Tapi dengan nggak terlepas dengan ngelihat di market juga kebutuhannya tuh apa harus dan gapnya tuh seperti apa harus gitu. Jadi
Ya, intinya sih hard gitu. Tapi boleh dicoba. Nggak ada yang gampang lah. Cuman maksudnya, I think this becoming a big business, a big opportunity gitu. Tapi kayaknya kita mesti milih niche yang tepat dan solusi. Iya. Apa namanya, problem apa yang mau di solve gitu kan. Dan sama kalau di education itu Mas, ini kalau apa namanya, gambaran sederhana lah. Ini kalau orang tanya misalkan, kalau kita bikin bisnis nih, kalau disuruh milih, mending jualan vitamin apa jualan obat kan, mending obat. Artinya kalau orang nggak beli obat kan bisa meninggal. Vitamin, contoh nih, orang sakit paru-paru, pasti dia beli obat paru-paru dong. Lebih cuma di situ. Apakah hari ini ada orang beli vitamin paru-paru? Aku rasa enggak. Nah kalau di education itu pastiin kamu emang create kind of product yang literally solve problem seperti orang yang sedang sakit paru-paru. Dan dia pasti beli itu. Karena kalau kamu jualan vitamin, dia belum tentu mau beli. Iya. Orang yang sakit paru-parunya adalah orang yang belum dapat kerja. Ya, cara di kita gitu. Contohnya gitu. Oke. Well, good. Thank you banget bro, udah datang ke podcast kita. Very interesting what you've done. Congratulations for the university. And good luck. Thank you ya. Thank you Mas Ray. Yuk.